Banyak banget sih nih sekarang produk-produk keuangan digital ya. Pusing gue. Apaan? Produk keuangan digital. Nih gue lagi baca berita nih. Ada sekarang apalah namanya agregator lah, credit scoring lah. Apaan sih tuh? Mana gue cuma punya tabungan doang lagi. Baca berita apa? Ini. Lu tau agregator nggak? Predator kan maksudnya? Bukan, beda. Oh, bukan. Agregator. Oh, gue taunya predator ya. Bukan, buaya beda. darat gitu, bukan Credit ya? scoring ini apa sih? Ih, sumpah. Ini tuh kayak kemarin tuh gue baru denger juga. Apa tuh? Tapi kan gue lupa ya. Ya. Ya pokoknya inovasi di sektor, inovasi teknologi sektor keuangan gitu. Oh, tuh apa sih? Ada yang bisa ngasih-ngasih info? Ih, lagi keren banget. Makanya lo tadi browsing-browsing berita itu, aduh, ntar dulu deh. Terus gimana dong? Sabar. Gue panggilin aja nih ya, temen gue. Udah di mana dia nih? Oke. Nah, ini udah gue WA ya. Oh, mau kesini orangnya? Yalah. Wih, mantap. Kita dengerin nih. Ini lagi tren kan, lu pengen nanya kan tadi tuh. Mau. Apa agregator, terus Apaan apa tadi? sih tuh? Credit scoring. Nah, tar. Apaan tuh? Orangnya ntar gue panggilin. Udah nyampe nih kayaknya. Wih, cakep. Wih, cepet juga. Udah nyampe. Cepet juga. Di mana ya? Mana nih orangnya nih? Kagak nongol-nongol nih orang. Ah, ini bukan orangnya nih. Hai. Halo, Dewi. Ken. Hasbi. Silakan. Halo, Halo Mas. Mas, ayo duduk. Aduh, akhirnya datang juga kan. Mana ganteng-ganteng lagi ya kan? Kamu suka lupa ya kalau bisa ada yang ganteng gini ya. Bentar. Tadi tuh dia emang lagi baca-baca apa sih predator apa itu? Bukan, agregator, agregator, sama sorry. credit scoring tuh apaan sih maksudnya? kan? Tapi Penasaran. sebelum kita ngebahas lebih jauh, kita opening dulu kali ya. Yoi. Hai Sobat OJK, ketemu lagi dengan gue Dewi Gue Sinda. di OJK Bisa Bincang Santai. Oke deh, sekarang Dewi tuh tadi lagi nge-browsing gitu. Apa? Tadi lu browsing apa? Ceritain. Apa sih namanya nih? Ada yang namanya agregator lah, ada credit scoring lah. Tapi emang sekarang tuh keuangan digital tuh banyak banget kan ya. Betul. Sementara gue kan orangnya masih ya begitu-begitu aja ya. Kalau masalah keuangan ya mohon dibantu nih informasinya. Mungkin ada yang bisa memberikan kita edukasi atau informasi lebih jauh ya. Tenang, ada Mas Hasbi dari OJK. Wih, mantap. Nah, Mas kan juga kayaknya ada pengalaman nih, kayaknya ada yang wow nggak sih yang pernah kamu misalnya menemukan, aduh ada apa sih nih yang wow banget teknologi sektor keuangan. Oke. Kayak mana itu? Justru zaman sekarang ini dengan adanya agregator itu kita jadi gampang. Kayak ini gue pribadi, gue ngerasa kalau kita mau cari produk keuangan lewat agregator itu kan artinya kita bisa ngelihat banyak dan kita bisa ngebandingin. Gitu. Terus sekarang tuh ada credit scoring. Nah, nanti mungkin Mas Hasbi yang ceritain lebih banyak ya. Makanya tadi udah ngobrol banyak nih. Kita udah tukeran ide sebenarnya. Gitu. Oke, sekarang kita tanya ke Mas Hasbi nih ya. Yes. Mas Hasbi, karena Mas Hasbi ini dari OJK kan ya. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira apa aja sih produk yang kira-kira sekarang yang ada di inovasi atau di tren keuangan pada saat ini nih untuk keuangan digital. Seperti apa tuh yang diawasi sama OJK khususnya? Iya, ada beberapa macam ya. Yang pertama ada credit scoring, tadi sudah disampaikan. Yang kedua juga ada agregator, dan kita juga mengenal ada P2P lending, dan juga kita juga mengetahui adanya security crowdfunding, itu ada produk-produk diantaranya. Kemudian kalau saya sendiri dari pengawas credit scoring, terkait dengan produk kita mengawasi untuk yang credit scoring dan agregator. Oke, nah dua produk itu tuh sebenarnya barang apa tuh Mas Hasbi? Iya, kalau untuk credit scoring itu semacam apa ya, jasa terkait dengan untuk mengumpulkan data dari calon konsumen jasa keuangan digunakan oleh lembaga jasa keuangan, lalu kemudian untuk outputnya adalah untuk mencari ataupun menghitung skor kredit dari calon debitur atau calon nasabah lembaga jasa keuangan yang didapatkan dari sumber-sumber ya, seperti e-commerce atau data provider telkom ataupun dari
perusahaan listrik negara atau mungkin dari PDAM ataupun data-data source lain. Oke, tapi itu baru akan ya berarti atau sudah ini atau sudah? Saat ini sudah. Oh sudah ya. Iya. Oh Saat ini berarti udah. tagihan-tagihan tuh Itu yang tadi kan kamu baca kan beritanya. jangan sampai ini ya, jangan sampai kagak dibayar ya. Iya. Minta dibayarin Mas Ken namanya, jangan gitu. Nah, kalau Mas Ken sendiri ada nggak sih, kamu punya nggak sih pengalaman pribadi gitu yang saat ini nih misalnya kamu lagi pakai juga produknya, bisa di-share nggak sih sama Sobat OJK? Nah, Soalnya ada banyak sih. Salah satunya yang paling berasa udah berapa tahun belakangan ya. yes. Kita kan bank semua perbankan jadi digital, kita jadi mudah ya. Ibaratnya bawa duit tunai jadi jarang tuh, ya kan? Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kan? Iya. Nah, Betul, banget. betul. terus kalau tadi yang dibahas agregator itu sebenarnya sangat-sangat mempermudah. Soalnya kita jadi kalau mau nyari produk, contoh deh yang paling gampang. Kalau kita ngomongin produk, kan ada produk pinjaman, terus Yes. ada produk kartu kredit, terus ada produk asuransi gitu ya. Nah, lewat agregator, kita tuh jadi bisa bandingin plus minusnya di satu tempat. Oke. Kalau enggak kan sebenarnya jadi PR buat kita tuh. Iya. Kalau Harus kita nyari lagi gitu kita ya. cari data ke A, ke sales A, pasti kan sales A maunya jualan. Iya, Iya kan? benar, Oh, jadi benar. subjektif. Jualan produknya sendiri gitu Iya ya. kan? Nah, kita jadi nggak tahu minusnya apa tuh. Betul, iya, Nah, iya. dengan adanya agregator kita jadi enak. Kita bisa ngecek plus minusnya apa sih? Kita bisa lihat kan? Gitu. Oke. Sekarang udah lebih paham lah ya. Nah sekarang aku mau tanya lagi sama Mas Hasbi nih. Kira-kira nih Mas Hasbi, apa aja sih potensi resiko gitu ya dari inovasi keuangan digital yang sekarang lagi tren banyak nih? Pasti setiap produk kan pasti ada resiko-resikonya ya. Mungkin bisa dijelaskan nih sama Mas Ya, Hasbi. jadi terkait dengan inovasi teknologi sektor keuangan ini memang karena inovasi tentu saja ada potensi risiko. Betul. Yang pertama misalnya ada risiko karya digital, maka risiko cyber, serangan cyber, baik itu dari luar ataupun dalam negeri ya, itu pasti akan ada terkait dengan produk keuangan digital ini. Yang kedua, kita bisa berbicara terkait risiko, juga ada risiko pencucian uang. Itu bisa juga ada potensi terkait risiko itu, dan itu perlu juga diantisipasi tentu saja. Yang ketiga, ada potensi risiko kebocoran data pribadi. Nah itu penting Nah, ya. itu yang paling penting karena juga beberapa waktu lalu juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan. Betul. Dan itu juga tentu menjadi concern ya dari OJK sebagai regulator untuk memastikan ataupun mengawasi bahwa pelaksanaan UU PDP ini juga dapat dilakukan secara proper oleh penyelenggara ITSK, dalam hal ini agregator ataupun credit scoring. Oke, jadi OJK juga concern ya untuk perlindungan data pribadi dari nasabah gitu ya. Betul, Mbak. Keren, keren. Apalagi nih eranya digital banget guys, ini Iya. semuanya tuh kayak gampang banget deh, genggaman ya Mas. Betul. Jadi cybercrime ini benar-benar sesuatu yang Betul. deg-degan ya kalau kita Benar. tiba-tiba dapat ini apa nih gitu. Iya kan, kita pakai wifi aja sekarang harus hati-hati hati-hati loh, ya iya kan? Bisa dari situ juga ya Mas berarti ya, kalau misal Betul. kebocoran data tuh ya. Iya, kebocoran data ini juga terkait juga ada risiko terkait dengan pelindungan konsumen. Iya. Pelindungan konsumen artinya sekarang setiap orang bebas mengakses informasi ataupun produk atau jasa keuangan dari gadgetnya. Tentu saja ada potensi untuk datanya bisa dicuri Curi ya. ataupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, karena tadi kita udah masuk ke cybercrime-nya nih, Yes. saya mau tanya nih, kira-kira apa sih peran OJK itu untuk memastikan keamanannya ya, keamanan dari data nasabahnya itu seperti apa perannya? Iya, karena kami fungsinya di regulator ya, artinya memang kita menyiapkan beberapa panduan ataupun terkait dengan aturan-aturan yang mengatur hal-hal yang perlu dilakukan oleh penyelenggara ITSK, dalam hal ini credit scoring ataupun agregator, untuk dapat menyiapkan apa-apa saja panduan-panduannya dari sisi IT, dari sisi persyaratan SDM ataupun kemampuan kualifikasi yang diperlukan, dan juga standar-standar ISO dan juga panduan cyber security ya. Kita juga beberapa waktu yang lalu sudah merilis terkait dengan panduan cyber security terhadap penyelenggara ITSK, dan itu dalam fungsi kami sebagai regulator tentu saja ini menjadi concern dan juga
dibuat untuk kemudian dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh penyelenggara ITSK. Demikian. Oke, jadi memang ketentuan-ketentuannya itu sudah jelas ya, supaya penyelenggara-penyelenggara ITSK ini pokoknya harus menjalankan ketentuan yang ada di situ. Betul, Mbak. Betul, mantap. Nah, kalau dari segi Mas Ken sendiri gimana nih kamu biar merasa Sobat OJK juga yang menggunakan, apalagi yang pakai produknya tuh merasa aman nih, menggunakan dan memanfaatkannya. Betul, Gimana betul. nih? Sebenarnya kita mesti sadar kalau kejahatan selalu ada di mana-mana kan. Iya, Betul. Ya kan? Kalau orang jahat pasti dicari aja celahnya tuh. Betul, modusnya banyak banget ya. Modusnya banyak banget. modusnya. Sebenarnya mungkin ini masukan buat para platform kali ya. Karena dua sisi sih. Pertama dari sisi platform, perlu terus untuk edukasi masyarakat, jagain data pribadi, Iya. ya kan? Sama kalau dari sisi masyarakat ya kita juga harus tahu, harus belajar untuk hati-hati nih, jangan sembarangan kasih data nih. Iya, iya. Gitu. Karena kadang tuh apa ya? Penipuan kan ada aja ya. Betul. Iya, ada aja. Penipuan biasanya nipu terus dia minta data kita. Nah yang pernah kejadian di gua nih, penipunya nanya, Bapak kena ini ya, kena tipu ya. Oh. Dia kasih tahu nih, Bapak kena tipu nih. Terus dia nanya data. Wow. Dia ngakunya dari bank. Oh, ngakunya dari bank. Dia ngakunya dari bank. Padahal penipu. Padahal penipu. Waduh. Ya kan kita tinggal tanya balik. Bener. Kan Bapak yang dari bank. Harusnya Bapak yang pegang data saya dong. Setuju. 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 Iya dong. Iya. Jadi Bapak yang sebutin aja data saya, tinggal saya jawab iya atau tidak. Iya, bener. Wih, mantap. Bener juga. Itu salah satu trik itu. Trik ya. Terus gimana lagi nih? Nah, dari sisi keamanan sendiri, Mas Ken pernah nggak sih, gimana caranya kamu memanfaatkan ya teknologi finansial ini yang terus berkembang kan saat ini, dan biar orang-orang tuh tetap aman gitu memakainya, gimana tuh? Sebenarnya kalau mau cobain pakai, kan apps baru selalu ada tuh. Iya. Yes. Cobain pakai aja, nggak apa-apa. Cuman kita harus baca, kita harus ngerti ini apps ngapain nih. Yang paling bahaya itu kan kalau appsnya nawarin untung lah, ya kan? Ya. Terus biasanya apps itu kan banyak tuker data ya. Betul. Ini dan ini terjadi. Nah kita yang harus bisa memberikan benteng sampai mana orang boleh kontak kita. Jadi sering banget nih kita di kontak ya, nawarin pinjaman lah, nawarin apa. Nah itu ya kita nggak usah jawab. Oh, betul. Sebenarnya ya. Apalagi sekarang kan banyak juga tuh penipu yang ngaku dari bank, ya nggak sih? Betul banget. Jadi bilang saya dari bank nih, ada perubahan data, saya boleh nggak minta datanya? Iya, itu gitu sering ya. banget tuh. Itu tuh salah satu modus-modusnya juga. Nah kebetulan di episode sebelumnya kan kita ngomongin tentang soceng tuh. Itu Dari bener temanku banget. itu aku dapat banyak informasi tuh. Banyak banget, berarti memang yang kita memang harus waspada juga ya Betul, terhadap penipuan betul. seperti itu, apalagi di era digital ini. Iya. Nah sekarang kita ke Mas Hasbi lagi nih ya. Boleh. Mas Hasbi, sekarang kan udah banyak generasi muda yang mau memulai untuk investasi gitu ya. Ada nggak tips dari Mas Hasbi kepada generasi muda ini nih, millennials dan termasuk saya juga gitu ya, yang mau memulai investasi khususnya di inovasi keuangan digital? Iya, kalau terkait dengan tip investasi ya mungkin kita ingat-ingatnya dulunya 3L ya. Wih, Oh, 3L. Udah Apa bukan tuh? 2L lagi ya? 3L. Yang pertama, investasi itu harus logis. Oke. Ya, artinya logis ini dalam hal menawarkan keuntungan tentu harus rasional, Masuk kemudian akal gitu ya. masuk Masuk akal, akal, betul. dan juga tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Itu terkait dengan aspek pertama ya. Oke. Dan yang kedua, L kedua itu legal. Legal itu artinya harus ada izin dari otoritas terkait, otoritas yang mengawasi terkait dengan legalitas penyelenggaranya nanti ya. Itu aspek kedua. Iya. Dan yang ketiga tentu saja kita investasi leher ke atas. Apa tuh? Harus literasi, peningkatan literasi dan kemampuan kita Betul. dalam hal mengupgrade pengetahuan kita terkait dengan dunia investasi, baik itu yang sudah ada maupun yang sifatnya digital ya. Beberapa waktu mendatang juga kita akan ada peralihan transisi, misalnya saya sebutkan dari Bapepti ke OJK terkait dengan investasi kripto. Nah itu salah satunya mungkin. Benar, kripto ya. Baru mau ngomong tuh tadi. Benar. Itu berarti baru akan ya, Mas.
Betul, dia memang dalam amanat Undang-Undang P2SK itu menjadi salah satu amanat bahwasanya pengawasan kripto akan beralih kewenangan pengawasannya dari Bapepti kepada OJK di tahun 2025 nanti. Bulan Januari ya? Bulan Januari, betul. Wih, sebentar lagi ya. Begitu tahun baru berubah. Iya benar. Tahun baru, tugas Tugas baru. baru gitu. Betul. Makin banyak aja berarti kan Wi. Berarti tadi kita udah ngomong 3L ya. Jadi sekarang sudah, jadi kalau misalnya sebelum berinvestasi, legal, logis, dan literasinya. Betul. Baca Jadi dah tuh ya. betul. Baca Jadi lagi. jangan cuma ya kita terima informasi bahwa ini nih untung segini, untung segini, benar. tapi kita harus cek dulu Harus dicek legalitasnya, legalitasnya, itu logis benar, atau Wi. enggak, dan Asli. literasinya juga kita harus rajin-rajin ya. Kayak tadi gue Iya. browsing sendiri ya. Jangan gosip mulu. Jangan kebanyakan nonton gosip, Kebanyakan bener. gosip gitu kan. Nah, terakhir nih tips juga buat Sobat OJK dari Mas Ken gimana nih biar lebih melek teknologi, biar nggak kudet gitu ya, kurang Benar, update gimana betul. nih caranya Mas Ken? Sebenarnya kunci yang paling penting tuh kita sadar kalau semua apps ini adalah tools yang ngebantuin kita. Iya. Benar. Jadi PR-nya ya di kita yang harus punya tadi 3L, kita yang harus literasi itu yang paling penting tuh, kita yang harus melek, cari tahu, belajar yang banyak, sama kita punya financial plan yang jelas. Betul. Iya kan? Karena Perencanaan keuangan itu benar banget. Benar. iya, karena kalau kita nggak rencanain keuangannya kita, ketemu tools apapun, nawarin promo, nawarin pinjaman, Ayo aja. Ayo aja ya kan. Itu jebol. itu. FOMO aja ya, ngikut-ngikut aja. Hati-hati. Iya, itu aja sih menurutku yang Oke. penting sih. Betul. Apalagi tadi teknologi di sektor keuangan itu udah benar-benar secepat itu ya Mas Betul, Hasbi ya. betul. Betul, Mbak. Betul, jadi- Ya orang kita aja yang baru punya beberapa produk ya tiba-tiba udah ada apa tadi agregator, udah ada ini Credit itu. score, kita juga Kalau nggak pinter-pinter sering-sering baca, kita bakalan ketinggalan ya. Kegocek Mas Hasbi Kegocek biasanya kayak gitu. kita. Bentar lagi ada kripto gitu Oh, kan. satu lagi, Ben, sebenarnya apa nih? kalau tadi dibilang credit scoring, itu berarti penting banget buat kita aware sama hal-hal kecil. Oke. Karena kan credit scoring ini yang tadi udah sempat kita ngobrol. Kayaknya sebelum masuk kita udah Udah ngobrol dulu ngobrol kan. ya, cuma dasar. Kan itu kan di e-commerce kan. Ada pay later apa segala Iya. macam gitu ya. Terus pembayaran yang non LJK, non lembaga gitu lembaga. ya. Nah, ini tuh PR buat kita sebagai user, bayar tepat waktu. Emang ngaruh apa yang harus bayar dibayar Iya. supaya itu jadi data yang mendukung kita ketika kita butuh akses keuangan ke lembaga keuangan. Gitu. Oke. Iya sih, emang kita harus bersih ya, kita punya Benar. kewajiban ya, emang harus dibayar Betul. gitu ya. Jadi benar nih ya Mas Hasbi bahwa kedepannya OJK itu akan mengawasi kripto dan blockchain ya. Benar nggak tuh Mas Hasbi? Ya, untuk yang kripto Mbak ya, nanti memang itu menjadi amanat Undang-Undang P2SK dan insya Allah kan kita awasi di tahun 2025, mulai bulan Januari ya. Oke. Wih, berarti udah confirm nih langsung dari OJK. Nanti kita undang lagi Mas Hasbi kalau udah 2025 langsung. Kita omongin masalah kripto. Banyak yang pengen tahu tuh, Iya, ya kan? benar banget. Oke, sekarang Sobat OJK kita udah ngobrol banyak. Alhamdulillah nih udah dapat pencerahan Udah dapet pencerahan, ya. Udah dapat kan? pencerahan. Oke. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak lagi di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa teman-teman atau sobat-sobat OJK, untuk yang mau tahu lebih dalam tentang sektor jasa keuangan, bisa follow seluruh Media sosial sosial. media ya OJK. Ada di Kontak 157, ada di OJK sosial media OJK yang Indonesia. ada di atas ini nih. Boleh dilihat nanti ya, boleh dicek-cek. Oke, Langsung kalau gitu aja. kita mungkin harus pamit Iya, dulu kita nih harus karena pamit lagi waktunya nih. udah nggak banyak. Mungkin teman-teman kita ini juga ada yang mau dilakukan lanjut. lagi ya, mau lanjut lagi ngopi-ngopi ya. Oke, kalau gitu gue Dewi, Saya Hasbi. Saya Ken. Saya Sinda. kita ketemu lagi di OJK Bisa selanjutnya. Bye-bye.